Halo guys, selamat sore. Kembali lagi dengan gue Karin di Unas Radio 107,9 FM. Sore hari ini akan ada kisah inspiratif dari Pak Suharyanto selaku petugas damkar Pasar Minggu. Slogan yang khas dari damkar, pantang pulang sebelum padam, memunculkan pertanyaan, apa saja yang terjadi pada mereka di lokasi. Itu sore yang tenang di Markas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Selatan. Suasana tampak jauh dari hiruk-pikuk. Tapi di balik ketenangan itu tersimpan cerita-cerita penuh ketegangan, pengorbanan, dan kebanggaan. Suharyanto bercerita tentang kejadian besar di tahun 2006, kebakaran pasar tradisional di Melawai Blok M. Bunyi apakah yang berdering kencang tersebut? Suara alarm kebakaran yang berbentuk lingkaran dihiasi warna merah menyala bersahutan dari lantai 1 gedung pemadam di Pasar Minggu pagi itu. Hal ini menandakan panggilan darurat untuk segera ke lokasi yang disebutkan. Telah terjadi kebakaran di Pasar Melawai Blok M, Jakarta Selatan. Suharyanto yang sudah bergabung sekitar 2 tahun dengan tim pemadam Kecamatan Pasar Minggu segera bersiap untuk ke TKP. Pemadam harus segera sampai ke TKP karena mereka hanya memiliki waktu respon selama 15 menit dari bersiap sampai di lokasi kebakaran. Sekitar 40 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melahap pasar tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7.30 pada Senin pagi dan sekitar pukul 8 pagi pada Selasa api baru dapat dijinakan. Tetapi naasnya kebakaran tersebut merenggut korban jiwa dari tim Suharyanto. Iya, kasek saya menjadi korban kebakaran tersebut. Beliau meninggal, jadi pukul 11 malam api sudah dapat dijinakan. Lalu pimpinan saya melihat ke lantai 2 untuk mengecek dan tangga yang dilewatinya rubuh karena tembok tersebut lama terkena api dan menjadi rapuh, tuturnya. Parahnya karena gedung yang sudah lama tersebut terbakar dalam waktu yang lama menyebabkan runtuhnya bangunan tersebut. Banyak sekali resiko yang harus dihadapi para kesatria biru ini. Pertama dari petugas berangkat, resiko saat perjalanan, kemacetan, mereka harus cepat sampai di TKP tetapi tetap memikirkan keselamatan pengendara lain di jalan. Mereka hanya punya waktu respon 15 menit sampai di TKP. Resiko saat di TKP terlambat sampai seperti di Tebet waktu itu, warga marah-marah kepada petugas dan mobil ditimpuk dengan batu, ujar Suharyanto miris. Resiko saat tempur dengan si jago merah, kalau kami tidak jeli dalam memadamkan api, ada listrik kami siram, lalu bisa kesetrum nanti, berbahaya. Lalu setelah padam, harus dilakukan pendinginan sampai tidak ada asap, seperti slogannya pantang pulang sebelum padam. Beberapa rekan saya meninggal saat melakukan pengecekan kembali ke dalam bangunan karena tembok yang rapuh. Mereka tertimpa reruntuhan bekas kebakaran, ujarnya sedih. Suharyanto, lelaki paruh baya yang berusia 41 tahun, hingga kini masih mengabdi dengan Kesatria Biru. Sejak 2004 silam, ia bergabung dengan tim pemadam kebakaran Pasar Minggu, menjadi pegawai kontrak selama 5 tahun. Setelahnya ada pengangkatan CPNS. Suharyanto mengikuti berbagai tes dan diklat untuk diangkat menjadi PNS. Selama 19 tahun bekerja, kini Suharyanto telah menjadi kepala regu di Damkar Pasar Minggu. Suharyanto tengah menempuh S2 Hukum di Unas Pasar Minggu. Sebelum bergabung dengan Kesatria Biru, Suharyanto banyak melakukan pekerjaan. Pada 2002, ia bergabung dengan Angkatan Darat Honor bagian logistik, lalu mencoba daftar tentara tetapi tidak lulus. Lalu Suharyanto bekerja dengan pamannya yang memiliki CV perusahaan galon dan gas. Saat itu ia masih digaji 150.000 sampai 250.000. Pekerjaannya mengantar galon, gas, dan lain-lain. Suharyanto berpesan agar selalu tulus dalam mengerjakan sesuatu,
Buktikan kualitas dan keahlian dalam bekerja. Kerja pemadam sangatlah beresiko. Orang lain bekerja menghindari bahaya, tetapi pemadam malah menghadang bahaya, kata seorang pekerja damkar. Setiap menjalani tugas, seorang pemadam bak bergadai nyawa sejak dalam perjalanan hingga di lokasi kebakaran. Suharyanto tidak pernah menyerah. Baginya, pekerjaan ini bukan soal gaji atau seragam gagah. Ini soal kemanusiaan, tentang hadir di saat paling genting, ketika semua orang panik dan butuh harapan. Setiap hari, ia dan rekan-rekannya menjalani latihan fisik, pelatihan teknik penyelamatan, hingga simulasi penyelamatan korban dari gedung tinggi. Kita harus kuat, karena kita yang pertama masuk dan terakhir keluar, ujar Suharyanto. Setimpalkah apa yang mereka terima dengan resiko yang harus mereka lewati? Petugas tak pernah berpikir tentang balasannya. Mereka hanya menjawab panggilan kemanusiaan untuk menolong. Ketulusan sudah menjadi tekad. Kisah inspiratif sore hari ini. Terima kasih Pak Suharyanto yang telah berbagi suka dukanya selama di damkar. Semoga sehat selalu dan terus menginspirasi. Untuk teman-teman yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Selamat istirahat. Bye-bye. Berlalu takkan menunggu, bersama mentari berlari meraih mimpi. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Tak perlu lama yang bukan jawaban. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melayu. Tunjukkan pada dunia, sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Tak perlu lama menunggu, yang bukan jawaban. Genggamlah tanganku ini,
semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia, sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti. Bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia, sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti. Bersatu membahu raih semua mimpi